wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami minta waktunya sebentar. Hari ini kami akan melaksanakan diseminasi atau pengimbasan dari hasil kami kemarin melaksanakan BIMTEK pembelajaran mendalam di SMP Negeri 2 Semeliari. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, kami disini bukan untuk menggurui, tapi karena kami mendapat terlebih dahulu mungkin materinya dibanding Bapak Ibu. Jadi untuk modul hari ini kami akan menyampaikan beberapa modul yang kami dapatkan kemarin, akan kami bagi 3. Jadi nanti yang pertama tentang pola pikir itu akan didiseminasikan oleh Ibu Rona. Kemudian tentang pembelajaran mendalam akan didiseminasikan oleh Ibu Fidia, dan terakhir tentang asesmen dan perangkat pembelajarannya akan saya diseminasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendiseminasikan terkait modul yang sudah kami dapatkan dari BIMTEK kemarin di PTD SMP 2 Negeri Semeliari. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang pola pikir bertumbuh. Karena di sini konsep pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir sendiri ini adalah segala dari tindakan dan hasil. Yang pertama yaitu pola pikir. Dari pola pikir ke tindakan dan hasil. Nah, pola pikir ini akan mendikte tindakan yang akan kita lakukan, sehingga tindakan itu akan menentukan hasil. Jadi dari pola pikir kita ini berimbas ke tindakan dan menghasilkan. Contohnya, misalnya kita mau melaksanakan pembelajaran kepada murid tentang matematika, otomatis kita pola pikirannya apa yang harus kita siapkan dulu. Nah, setelah apa yang kita harus siapkan, mungkin kita akan menyiapkan modul ajar, kemudian media ajarnya. Setelah itu tentunya kita akan melakukan tindakan. Setelah pola pikir sudah terbentuk, kemudian kita akan melanjutkan dengan tindakan. Nah, tindakannya apa? Tindakannya tadi pembelajaran di dalam kelas menggunakan modul dan media yang sudah kita siapkan. Dan terakhir adalah hasil. Hasilnya ini adalah berarti berimbas kepada anak-anak. Berarti anak-anak menerima materi yang sudah kita sampaikan. Ada jenis-jenis pola pikir. Selama ini yang kita tahu pola pikir itu ya pola pikir ya Bapak Ibu. Ternyata setelah kami kemarin di BIMTEK kami mendapatkan pengetahuan atau informasi bahwa pola pikir itu ada 2. Yang pertama pola pikir bertumbuh, yang kedua pola pikir tetap. Pola pikir kita ini apa ya Bapak Ibu? Tetap atau bertumbuh kira-kira? Kalau kita sebagai guru. Bertumbuh ya. Seharusnya kalau kita sebagai guru berarti kita pola pikirnya harus bertumbuh. Artinya apa? Kita terus belajar. PPT tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Nah, tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita. Salam kembang sepatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Baiklah, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Kerangka kerja pembelajaran mendalam itu ada 4 seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dimensi profil lulusan, lalu prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Kerangka kerja pembelajaran itu ada rumusnya yang mudah ya, yaitu 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil lulusan apa saja? Yang pertama keimanan, Ya, Keimanan, keluarga. yang kedua, Keluargaan. yang ketiga, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran. iya betul. Selanjutnya 3 prinsip pembelajaran apa saja Ibu? Bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Iya betul, berkesadaran, lalu bermakna, mengembirakan. Lalu pengalaman belajar itu ada 3 juga. Yang pertama, Refleksi, memahami, mengaplikasi. iya, memahami, mengaplikasi, refleksi. Lalu kerangka pembelajar ada 4. Apa yang pertama? Praktikasi, Iya, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Dan kita inquiry kolaboratif ini adalah menemukan sesuatu yang baru secara kerjasama. Selanjutnya nilai-nilai dalam inquiry kolaboratif. Ada nilai apa saja? Yaitu kepercayaan, hormat, dan memuliakan antar anggota tim. Lalu kalau pembelajaran apa? Misalkan proyek membuat poster, diskusi kelompok, media, kartu, menjodohkan kartu, dan presentasi kelompoknya dengan menjelaskan poster atau peta konsep. Kerangka pembelajaran ada 4. Pengalaman belajar ada 3. Prinsip pembelajaran disingkat BBM. Dimensi profil lulusan ada 8. Pembelajaran mendalam? Yes. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, untuk lebih semangat, kita sedikit lagi, kita bagi siapin, kita gerak pikir. Boleh berdiri sebentar. Jadi pasti sudah familiar dengan tepuk sakinah. Ya. Karena dia tapi kali ini kita ganti kata-katanya, oke? 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa. Pulang-pulang bawa ilmu. Sekarang ini akan berkaitan
berkaitan dengan perencanaan dan implementasinya nanti Bapak Ibu. Jadi nanti hasil akhir atau outputnya itu adalah modul ajar, tapi bukan modul ajar lagi namanya sekarang Bapak Ibu. Jadi kemarin mungkin modul ajar awalnya RPP, terus kurikulum mereka berubah jadi modul ajar. Sekarang di pembelajaran mendalam namanya RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Tapi kalau di RPM ini ada 4 yang harus kita masukkan yang membuat beda dengan RPM sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada identifikasi, kemudian ada desain pembelajaran dan pengalaman belajar dan asesmen. Identifikasi itu nanti akan masuk dalam RPM. Isinya itu ada 3. Pertama kita akan mengidentifikasi kesiapan murid. Oke, yang kedua kita mengidentifikasi karakteristik materi pembelajaran, dan yang ketiga kita akan menentukan dimensi profil lulusannya. Jadi tadi berkaitan tujuan akhir kita adalah menerapkan dimensi profil lulusan kepada siswa. Hanya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil identifikasi di FM dari kelas saya di kelas 4. Yang ada desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini isinya ada 2. Yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua kita menentukan kerangka pembelajarannya. Kerangka pembelajaran tadi terdiri dari praktik pedagogis, kemitraannya yang dijelaskan oleh Ibu Firdia tadi, kemudian lingkungan pembelajaran serta pemanfaatan digital. Nah, setelah desain pembelajaran tadi yang ketiga ada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar isinya ada 2. Jadi yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip kesadaran, kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan mempraktek studi yang itu di dalam asesmen. Asesmen awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran mendalam. Jadi asesmen itu ada 2 yang kita kenal. Asesmen apa saja Bapak Ibu? Formatif dan sumatif. Yang ditekankan itu adalah formatifnya, bagaimana proses anak-anak itu dalam memahami sesuatu materi, dan sumatifnya pasti akan mengikuti. Seperti itu. Ini dalam PM ada kata-kata baru lagi Bapak Ibu. Ada penilaian asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Jadi as learning dan for learning ini masuk kategori penilaian formatif, sedangkan asesmen of learning itu masuk kategori penilaian sumatif. Jadi asesmen gambar itu apa yang bukan yang lihat? Yang formatifnya lebih diunggulkan daripada penilaian sumatifnya, karena formatifnya lebih berat daripada sumatifnya. Seperti itu ya Pak Ibu. Jadi dari pertanyaan untuk asesmen Bapak Ibu boleh sharing atau ada sharing dari kawan-kawan untuk asesmen? Mungkin itu saja pemaparan dari saya Bapak Ibu. Semoga bisa nyangkut walaupun sedikit di siang hari ini, bisa nyangkut bagaimana menerapkan pembelajaran mendalam, bagaimana merancang RPM, dan juga tentang asesmen pembelajaran. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.